Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Wiguna, NPM 1915201004, Prodi PJKR, STKIP Situs Banten. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Asah Iskandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah model pembelajaran penjas. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya mengajar pendidikan jasmani. Gaya atau style mengajar sering juga disebut sebagai strategi dalam pembelajaran. Ada berbagai macam strategi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, yaitu strategi pembelajaran komando, strategi tugas individu atau latihan, strategi pembelajaran reciprocal, strategi guided discovery, dan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu penjelasan strategi pembelajaran komando. Nah, strategi pembelajaran komando adalah pendekatan mengajar yang paling tergantung kepada gurunya. Nah, guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pelajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan peserta didiknya. Pada dasarnya, strategi pembelajaran ini ditandai dengan penjelasan, demonstrasi, dan latihan. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan tujuan yang ditetapkannya. Peserta didik dibimbing ke suatu tujuan yang sama bagi semuanya. Memang strategi pembelajaran komando ini kebanyakan terbukti efektif karena ilmu yang diperoleh oleh peserta didik akan lebih cepat diserap dan dapat lebih dimengerti. Adapun esensi dari strategi pembelajaran komando ini adalah adanya hubungan yang langsung antara stimulus guru dengan respon murid. Stimulus ini berupa tanda atau komando yang diberikan guru akan mengawali setiap gerakan peserta didik atau peserta didik dalam menampilkan gerakan sesuai dengan contoh dari guru. Nah, jadi yang dilakukan oleh guru, yang dicontohkan oleh guru akan diterapkan langsung oleh muridnya. Ada kelemahan dan kelebihan dari strategi komando ini. Nah, adapun kelemahannya itu kurangnya pengembangan penalaran dan kurang mengembangkan pembentukan sifat. Dan keunggulannya strategi pembelajaran komando ini yaitu keseragaman gerak. Strategi yang kedua yaitu strategi tugas individu atau latihan. Nah, dalam strategi pembelajaran ini, peserta didik diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan atau individual, sedangkan guru memberi umpan balik atau feedback kepada semua peserta didik secara perorangan. Di sini guru bertanggung jawab menentukan tujuan pengajaran, memilih aktivitas dan menetapkan tata urut kegiatan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah dibuat oleh guru tersebut. Dalam strategi pembelajaran tugas ini, peserta didik ikut serta menentukan cepat lambatnya tempo belajar. Maksudnya yaitu guru memberikan keleluasaan bagi setiap peserta didik untuk menentukan sendiri kecepatan belajar dan kemajuan belajarnya. Adapun ciri-ciri strategi tugas individu ini yaitu pemilihan aktivitas belajar dan urutan kegiatan belajar ditentukan oleh guru, dan peserta didik hanya diberikan kebebasan dalam menentukan tempo latihannya saja. Penerapan strategi tugas individu ini itu akan diberikan secara lisan atau tulisan. Tugas lisan atau tulisan ini dibuat secara jelas dan singkat agar lebih dan cepat dimengerti terhadap muridnya. Strategi yang ketiga yaitu pembelajar kelompok berpasangan atau reciprocal. Pada strategi pembelajaran ini, kelas diorganisir dan dikondisikan dalam peran tertentu atau dibagi menjadi dua kelompok atau peserta didik yang berperan sebagai pelaku dan berbagai observer atau pengamat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh kelompok pelaku, sedangkan guru sebagai fasilitator. Kelompok peserta didik yang bertindak sebagai observer mengamati tampilan atau aktivitas yang dilakukan oleh temannya atau sebagai pelakunya
dengan membawa lembar observasi atau pengamatan atau lembar pengamatan yang telah disusun oleh guru tersebut. Selanjutnya, observer tersebut mengevaluasi tampilan dari kawannya yang bertindak sebagai pelaku. Strategi pembelajaran reciprocal ini itu memberikan kesempatan kepada teman sebaya untuk memberikan umpan balik atau feedback dan peranan ini memungkinkan peningkatan interaksi sosial antara teman sebaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.